Apa kata Allah dalam hadis riwayat Muslim? Karena engkau berkata, berfatwa yang menyebabkan darah yang seharusnya terjaga di barat dan di timur, akibat fatwa yang kita lakukan tertumpahlah darah. Farji alat kelamin yang sebetulnya terjaga kesuciannya itu menjadi ternodai, ya, menjadi ternodai, ya, kehormatannya. Kenapa? Karena fatwa. Dan akhirnya Allah siksa dia jauh lebih besar. Makanya kemudian ketika Usamah salah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia bilang apa? Ya Rasulullah, ya kan? Tolong berikan ampun kepada aku. Apa yang dia Rasulullah? Wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah ja'at. Apa yang kau pertanyakan di hadapan Allah nanti di hari kiamat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu ada. Tanya lagi oleh Rasulullah, wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah ja'at. Apa yang kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti, orang-orang yang kau bunuh itu datang dengan darahnya bercecer-cecer, minta kepada Allah untuk minta pengadilan. Afidli ya Rasulullah, buatkan ampun buatku. Enggak. Karena ketika kita salah membunuh saya itu punya 3 dosa. Pertama, dosa kepada Allah. Allah Maha Pengampun, tapi bicara hak adanya atau nafsu nasanya. Maka nanti orang yang terbunuh itu nanti akan menuntut di hadapan Allah. Kata Allah, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu wa la'allahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh secara sengaja, amdan atau muta'ammidan, mungkin secara sengaja, maka Allah murka kepada Allah, marah dan Allah laknat dia. Wa 'adda lahu 'adzaban, Allah akan siapkan siksa. Yang kedua, dia punya dosa kepada si pelakunya. Tadi saya sebutkan, wa kaifa tasna'u billah. Yang ketiga adalah antum punya dosa kepada anak yatim dan jandanya. Makanya perlu antum bayar di diat. Diat itu ya, dalam kitab-kitab fikih, ya, itu 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta hari ini harganya 35 juta. Ya, orang bunuh itu sampai dapat uang 3,5 M. Kalau kita kurs rupiah itu misalnya 35 juta kali 100 berapa? 3,5 M kan? Atau 4,5 M tergantung. Kenapa? Untuk kompensasi orang yang dibunuh itu, ya, keluarganya mendapatkan ganti rugi. Tapi bukan berarti ketika antum bayar diat antum dosanya selesai. Enggak. Dosa kepada Allah bisa diampuni tobat, tapi dosa kepada si korban ini juga akan, maka perkara nanti akan disidangkan oleh Allah dan perkara darah. Maka kata Rasulullah, la dawal dunya ahwan indallah qatlul muslim. Bahwa hancurnya dunia ini enggak ada apa-apanya, lebih ringan di sisi Allah daripada darah muslim yang tertumpah. Ya, takutlah kepada Allah terhadap darah-darah itu. Kita masih diberikan kesempatan hidup dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kesalahan-kesalahan kita, taubat kita. Ya. Karena ngeri lagi sampai si Abdul Wahid bin lebih baik nggak ada Al-Qaeda, lebih baik nggak ada yang namanya jihad daripada ada darah seorang muslim yang tertumpah. Ini urusan safut dima ini ngeri, tertumpah darah. Maka kesempatan yang baik ini sih anak ya menyebutkan bahwa ini bukan talafut kufriyah, bukan talafut sufriyah. Ya. Tapi negara ini nggak berhubung dengan hukum Allah kata siapa? Kita baru 20-30% hukum Allah tegak, tetapi rukun yang 5 saya pastikan sudah terrealisasi di Indonesia. Pertama, syahadat. Sekarang orang masuk Islam ada ininya nggak? Ada apa? Ada ijazahnya nggak? Ada syahadatnya nggak? Ada kan? Ada. Berarti apa? Sudah diatur. Yang kedua, puasa Ramadan. Sholat, jadwal sholat diatur oleh negara kita. Bahkan 100 tahun yang ke depan tuh udah diatur tuh. Kalau pakai metode hisab, udah ada jadwal 100 tahun ke depan, termasuk lebaran.
jadi atur. Jadwal sholat ya sudah diatur. Jadwal puasa diatur nggak? Udah kalau udah malam Ramadan itu, ya kan itu diatur hilang, betul nggak? Semua ormas dihabiskan. Yang keempat adalah zakat. Zakat diatur nggak? Ada undang-undang zakat. Ya, ada undang-undang haji diatur nggak? Diatur. Sekarang bahkan sampai waiting list di Jakarta tuh sampai 20 tahun. Saya daftar 20 tahun yang akan datang baru saya bisa naik haji. Nggak tahu kalau di Nusa Kambangan sudah ada. Nggak tahu. Artinya minimal Islam itu sudah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, "Ida amartu anhu mastata'tum." Kalau kalian diperintahkan, ya kan, diperintahkan terhadap sesuatu, la amartu, ya kan, anhu mastata'tum, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Wa ida nahaitu, kalau kalian dilarang sesuatu anhu, maka fajatan ibu, maka jauhi sekuat tenaga kita. Jadi kalau kita nggak mampu sholat akhir sholat, ya, dirikan sholat. Kalau kita nggak mampu sholat berdiri, maka dengan duduk. Kalau kita nggak mampu dengan duduk, dengan berbaring kan. Kalau kita belum bisa mendekatkan syariat 100 Islam, 100% dari total syariat Islam, baru 30%, 20%. Itu agama mengajarkan bukan berarti dibuang semua. Ada kaidah usul yang mengatakan gimana? Ma la yudraku kullu la yatruku kullu. Kalau kalian belum bisa melaksanakan semuanya, itu bukan berarti tinggalin semuanya. Udah 30%, 40% kita syukurin, kita laksanain semampu kita. Tetapi bukan berarti kalau ada pencurian kita diamin, ada perzinahan kita diamin, ada minuman keras kita diamin, enggak. Semua udah diatur, dilarang, tetapi bukan memakai hukum syariat. Tetapi setidaknya, ya, pelaku kejahatan tidak boleh mendominasi, mengalahkan yang namanya al-haq. Maka KUHP itu menjadi syariat itu sendiri sih. Karena di mana ada masalah, maka di situ ada syariat. Makanya ada istilah kata Ibnu Mas'ud di riwayat Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad ini disebut sebagai sebuah hadis. Katakan, man ra'ahul muslimin hasanan fahuwa indallahi amrun hasan. Apa yang dianggap oleh kaum muslimin itu adalah sebuah kebaikan, maka di sisi Allah juga sebuah kebaikan. Maka ada namanya syatu maqoblana qabla nusul fikih, syariat-syariat sebelum masa Islam. Contoh misalnya pernikahan. Sejak Umar bin Khattab masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, sejak Utsman bin Affan masuk Islam, tidak ada semua sahabat yang tajdidun nikah. Nggak ada yang pernah memperbarui nikahnya. Kenapa? Karena pernikahan ini sudah menjadi adat dan uruf yang berlaku. Apa yang ada di zaman jahiliyah tetap dipakai. Maka ngawur besar kalau ada ikhwan, ya, kemudian tajdid nikah, kita cerai nih. Kenapa kita pakai KUA pakai ini? Gini. Nikah ulang. Nikah ulang gitu. Ini kan bid'ah banget. Karena para sahabat nggak ada yang memperbarui nikahnya sih. Makanya Ustaz Aman Abdul Rahman setuju dengan pendapat ini. Dan ketika ada orang yang memperbarui nikah, dia bilang, setahu saya sih di dalam hadis nggak ada sahabat yang memperbarui nikahnya. Clear. Tapi kenapa kita jadi memperbarui nikah kita? Gara-gara kita di dalam kafir ini, jangan-jangan kita metode kita sama dengan kelompok-kelompok haram. Itu nggak sih? Meyakini sebuah dosa yang sebenarnya bukan dosa, meyakini keharaman yang sebenarnya bukan haram. Ini selama ini kita kayak gitu. Inilah. Saya berdoa sama antum di bulan Ramadan, insya Allah malam tadi, mudah-mudahan Lailatul Qadar, ya kan? Tanda-tandanya terlihat jelas sekali, ya. Tapi saya nggak memastikan, tapi tanda-tanda terlihat. Mudah-mudahan antum kedatangan kita nih, ya, sebagai penyejuk, sebagai ya sedikit memberikan solusi terhadap problem apa yang anda lakukan. Jadi anda bisa pastikan, insya Allah. Ya. Saya pernah dialog sama si Taufik, ya. Di sini juga ada Mas Gaya. Ini kita bicara, maaf nih agak-agak selebor dikit. Saya bilang, kenapa antum nggak ngambil itu kekufuran Ustaz? Saya takut jatuh kafir dan sebagainya. Saya bilang sama antum tahu nggak ini namanya dosa? Antum ini mukroh.
antum ini makdur, orang yang itu nggak mukrah, itu bisa saja antum melakukan talafut kufriyah. Kalau itu betul-betul talafut kufriyah. Kalau bukan talafut kufriyah gimana? Masa mereka buat yang namanya PP 99, bikin persyaratannya, apa sih tujuan persyaratan itu? Ini kan membuat antum membusuk mati di dalam penjara ya, lebih lama di penjara. Lalu antum berbuat hal yang sama, membuat fatwa bahwa PB itu haram, remisi itu haram. Seharusnya antum sebagai muslim yang bijak keluar dari jeratan-jeratan kayak gitu, mencari celah, dan Isa itu bukan hukum. Antum lebih maslahat berada di luar, akhi, ngurus anak-anak, ngurus istri. Ingat, ketika antum sudah jadi suami istri, hak antum bukan cuma antum diri antum, tapi juga ada hak anak antum yang antum harus didik. Ada hak istri antum yang juga harus antum bina. Bayangkan betapa dosanya kita. Umar bin Khattab saja pernah dia melakukan zina. Lalu ada sebuah rumah yang masih terang. Ternyata dia dengar ada curhatan seorang wanita. Apa kata dia? Baca di pasangan berguru. Maksudnya apa? Kalau bukan karena takut kepada Allah, mungkin saya udah selingkuh deh. Sekilo. Akhirnya karena anda seperti itu, dia pulang. Dia bicara pada Hafsah. Saya mau bicara sama berapa lama sih perempuan nggak tahan ditinggal suaminya? Maksudnya nggak gituan? Ya, saya ambil minum cuma 4 bulan kita tahan. Sejak itu Umar bin Khattab ya tidak lebih dari 4 bulan dia merotasi daripada pasukan. 4 bulan dia cabut, hapus pasukan yang baru. Tahun deh. Sekarang antum udah berapa tahun? Antum jangan bikin berdosa istri kita, jangan memberikan peluang dosa buat istri kita. Antum harus cepat lebih pulang, harus lebih cepat. Sudah tanda tangannya KRI. Ya, menjadi orang baik, ikut Ahlussunnah. Dan terakhir, untuk mengikuti kebenaran, rumusnya gampang. Ya, ikut yang mayoritas. Sama Dan ya, kata Rasulullah, "Idza ra'aitum ikhtilafan." Kalau antum melihat perbedaan di kalangan umat Islam, ini bilang kafir, ini bukan kafir, maka antum fa'alaikum bitwadul ardh. Pegang yang mayoritas saja sudah. Kenapa? Di dalam banyak umat Islam, kebanyakan umat Islam itu ada jaminan kebenaran. Hadis riwayat Bukhari dan juga hadis di riwayat Imam Muslim dikatakan, "Inna ummati lan tajtami'u ala dhalalatin." Sesungguhnya umat ini tidak akan pernah bersepakat dalam satu kesesatan. Kalau demokrasi itu kemungkaran, kekafiran, kesesatan, ulama pasti sudah sepakat. Loh, kenapa ulama nggak sepakat? Karena kemungkarannya nggak disepakati, maka batal. Sampai pada ijma nggak jadi. Antum jangan jadi alien terus. Alien atau alien? Ya, salah menempatkan hadis guroba, akhirnya antum jadi asik beneran. Padahal kata Rasulullah, "Man syadda finnar." Orang yang menyempal saya, ya, nggak lumrah, nggak ikut kebanyakan kaum muslimin. Man syadda finnar. Dia cenderung tersesat. Yang ujung-ujung malah masuk neraka. Kenapa? Karena kita menyelisih kebanyakan kaum. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Antum, ya bolehlah tanya jawab apa dan sebagainya. Kali-kali aja saya bisa jawab, kalau enggak ya saja kita. Demikian dari topik hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan Yes. tadi kan yang diantuk sebutkan tadi yang 3 poin tentang piagam Madinah. Ya. Kan yang salah satunya semua sepakat di poin 23 kalau nggak saya salah Yeah. pernah baca. Itu bagaimana tentang Ustaz? Yang jika ada suatu perselisihan di antara kaum muslimin maupun orang apa kan, itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Kalau di kan itu kan kita untuk menerapkannya di sini, itu kan piagamnya untuk khusus itu semua kan? Iya. Yang tinggal di Madinah. Balik siapa yang memerangi Madinah, maka orang-orang yang terikat perjanjian membantunya kan? Nah, itu kan di poin 23. Jika terjadi sebuah perselisihan, maka dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Itu bagaimana? Iya, makanya ketika terjadi pengkhianatan,
oleh Bani Quraidah, Kembalikan. maka Allah dan Rasulnya akan memutuskan itu. Tapi kemudian orang Yahudi tidak mau karena dia takut, khawatir bahwa putusan Allah dan Rasulnya akan merugikan orang-orang Yahudi. Karena memang udah jelas pengkhianatan itu dulu zaman itu hukumannya parah, ya hukuman mati. Tapi kemudian karena nego ya kan, nego. Kadang hukum itu nggak hitam putih juga. Makanya ada hukum yang sifatnya tuh melihat aspek sosiologis, nggak terpaku pada konten bunyinya, tapi harus dilihat sosiologis. Misalnya begini, ada orang yang melanggar, gitu. Misalnya gini, Rasulullah itu melarang zina nggak? Zina, melarang berbohong, betul kan? Tapi ada sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi izinkan saya untuk berzina. Apa jawaban Rasulullah? Oh enggak, kalau gitu aku enggak masuk Islam, enggak. Tapi apa Rasulullah kasih pertanyaan, bagaimana kalau seandainya ibu dizina? Bagaimana kalau seandainya istrimu dizina? Bagaimana kalau anak perempuanmu dizina? Lalu doakan oleh Rasulullah, ya, pakai waktu, ya, akhirnya dia pun sadar. Ada lagi ada orang, ya Rasulullah izinkan saya, saya mau masuk Islam, tapi izinkan saya untuk berbohong. Ya kan? Izinkan saya untuk berbohong, karena emang dia kerjaannya nyari makan dengan berbohong, jadi biasalah, jadi broker, jadi ketika ya sudah, yang penting masuk Islam dulu. Setelah itu orang itu balik. Aisyah protes, ya Rasulullah, engkau melarang orang bohong. Kemarin orang bilang nggak boleh bohong, tapi ini orang dikasih bohong. Apa kata Rasulullah? Ya. Kalau dia sudah masuk Islam, insya Allah dengan keislamannya dia akan diperbaiki. Insya Allah dia akan menjauhi dari perbuatan bohong. Nah terkadang seperti itu sih di tataran realitas kita itu nggak sebagaimana seideal apa yang kita inginkan, termasuk apa yang terjadi oleh orang-orang Yahudi. Ya sudah. Ya, oke, Sa'ad bin Mu'adz kasih putusan deh untuk menhalangi Mu'adz karena pada waktu itu Sa'ad bin Mu'adz sedang terluka parah. Dan ternyata keputusan itu ya sesuai dengan pendapat Allah dan Rasulnya. Bagaimana kalau seandainya pendapat itu nggak sesuai dengan Allah Rasulnya? Ya sudah, ya kita nggak bisa paksakan juga gitu. Artinya seandainya keputusan Mu'adz pada saat itu misalnya orang Yahudi nggak dibunuh, ya Rasul tetap menghargai pendapatnya si Sa'ad bin Mu'adz. Gitu. Ya enggak gitu. Kan itu juga pendapatnya Rasul dan Allah dan Rasulullah menyetujui ketika dia meminta kepada hukum kepada si Sa'ad bin Mu'adz. Gitu. Makanya kemudian nanti di sini ada jawaban. Ya, terkait misalnya idealnya kita harusnya kan menegakkan syariat Islam. Betul nggak? Wajib kan menegakkan syariat Islam? Kan wajib gitu. Tapi dalam tataran realitas, tataran di lapangan itu nggak sebagaimana apa yang kita harapkan sih. Ini contoh kisah antum tahu kisah Raja Najasyi. Raja Najasyi itu seorang raja kaum Nasrani. Dalam Minhajus Sunnah, dalam Majmu'ul Fatawa itu diceritakan bahwa Raja Najasyi belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah zakat, belum pernah melaksanakan syariat Islam, tapi hanya mengakui Nabi sebagai Rasul saja. Apa ketika dia meninggal? Rasulullah bilang, berdirilah kalian, sholat. Ya, sholatlah. Ya, sesungguhnya saudaramu, ya Muslim, yaitu Habasyah Raja Najasyi telah mangkat wafat. Ya. Coba antum bayangkan. Antum pernah dengar di Fathul Bari? Kisahnya ini di bab pertama, yaitu tentang ya, apakah Raja Heraklius Bizantium Romawi itu sudah Islam atau belum? Apa yang dikatakan ketika dia bertemu dengan Abu Sufyan? Kalau seandainya aku tahu cara bagaimana bisa menemui orang yang mengaku Nabi itu, ya, saya pasti akan datang dan saya akan basuh kakinya, saya akan bersihkan kakinya. Lalu dia berkonsultasi kepada kawannya, ya, seorang ahli ilmu juga yang berada di Romawi, Italia. Ya, dia bilang apa? Bagaimana pendapatmu? Insya Allah dia adalah seorang nabi dan saya pun juga membenarkan. Terjadi silang pendapat di Fathul Bari sampai ada 45 halaman terkait apakah Raja Heraklius itu Islam atau tidak.
dan ulama ya terjadi besi pendapat dan kebanyakan mengatakan Raja hidup setelah Islam. Itu di Fathul Bari apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Asqalani, pensyarah daripada Sahih Syarah Sahih Bukhari. Tetapi apa yang dikatakan oleh Raja Najasyi, ya apa yang dikatakan oleh Raja Heraklius itu mirip apa yang dikatakan oleh Raja Najasyi. Tetapi karena dia dalam kondisi-kondisi yang sulit, dia takut pemerintahnya akan memberontak dan sebagainya. Ya, kemudian dia jadi sulit. Wallahualam. Tapi kisah-kisah tersebut, ya, ada kaidah yang mengatakan al-ibrah bi umumin lafzin laisa bi khususin sabab. Peristiwa-peristiwa itu menjadi ibrah buat kita, terserah antum mau nolak. Tapi ini ibrah buat kita. Ya, kan? Kita bisa ambil uswah dari cerita-cerita tersebut. Tapi ternyata itu nggak seseram apa yang kita yakini selama ini. Ini seorang pemimpin raja, apa susahnya? Saya berpikir begini, apa susahnya juga buat Raja Najasyi bisa kemana? Dia seorang raja, betul nggak? Ya. Tapi kenapa dia diakui? Nih, antum ada di sini. Ada juga ada di sini dan ada juga di membedah perkembangan dakwah Najasyi. Antum jangan hitam putih dalam menghukumi realitas ya. Antum jangan menjadikan hukum syariat ini kayak matematika. Problem manusia ini dalam agama ini adalah menyelesaikan problem sosial. Gitu. Makanya kenapa ada kayak Imam Abu Hanifah mengatakan ilmu fikih saja tanpa yang namanya ilmu nata hati atau disebut dengan tasawuf, maka orang marahnya atas hatinya. Contoh misalnya, ada orang bertato mukanya, lalu dia tobat, nanya sama antum, saya mau tobat, salat saya sah nggak dengan tato? Kalau bicara fikih tidak sah. Ya kan? Bicara fikih nggak sah dong, kan menghalangi. Tapi apa aku mau memutuskan harapan dia? Nggak sah pun. Dia nggak dicoba dosa. Udah. Kalau bicara sah nggak sah memang kalau dalam fikih beda. Tapi bicara fikih dakwah, ya nggak sih? Yang terima itu hanya walaupun dengan badannya tertato. Kalau antum tertato saja, hukum syariat ini boleh nggak boleh, ini halal, ini haram. Saya yakin antum akan kesulitan nanti di dakwah karena antum akan menghadapi. Saya mau tanya sama antum bergaul dengan para peminum minuman keras boleh nggak? Bergaul dengan para lonte, para pelacur boleh nggak? Nggak boleh kan? Ya, nggak boleh kan? Jelas. Bergaul dengan orang fasik nggak boleh, betul kan? Kalau berdakwah kepada seorang pelacur, lonte boleh nggak? Berdakwah boleh nggak? Bagaimana kita bisa berdakwah kalau kita nggak bertemanan dulu? Jadi makanya kemudian ketika orang berzina ada yang namanya sunnah dakwah itu ada sunnatul tadarruj. Di sunnah tahapan. Memang dalam ini nggak boleh bohong, tapi Rasulullah terima. Zina itu sampai dihalang lagi dia. Mau apa kamu? Enggak, zina nggak boleh. Apa itu saya masuk? Disuruh masuk. Ya Rasulullah katanya nggak boleh bohong. Ini orang kok boleh bohong? Ya, termasuk datang misalnya orang berjilbab. Ya, orang biasa pakai invensi, pakai pakaian yang cekak, pahanya kelihatan. Ya minimal ditutup dulu pahanya, ya kan? Ininya ditutup. Nggak pakai jilbab dulu nggak apa-apa. Ya kan? Untuk sementara. Tapi ya ada namanya dibedakan antara ada fikul ahkam dengan fikul dakwah. Fikul ahkam ya haram, nggak boleh kan? Kasar. Tapi dalam fikul dakwah, kalau antum berpatokan kepada itu saja, maka antum akan menghadapi kesulitan di dalam belantara dakwah. Jadi gitu ya Syekh. Gitu. Terkadang makanya dalam hadis riwayat Muslim dikatakan ketika kalian mengumpul musuh janganlah kalian mengajak mereka untuk berhukum dengan hukum Allah. Tapi ajaklah kepada hukum yang kalian sepakati. Kenapa? Takutnya antum nggak presisi seperti bagaimana pendapat Allah dan Rasulnya. Makanya dalam masalah fikih itu ya hampir kebanyakan dibangun oleh istihad. Ya. Ini terkait dengan masalah
pemilu. Pemilu tidak. Iya. Ini kan yang selama ini anak pahami ya. Ya. Pemilu itu kan merupakan anak kandung dari demokrasi ya. Ya. Dan itu juga termasuk dari PKS ya. Jadi kapan ikut Cawapres. Iya. Tapi kemudian setelah Anda baca bukunya si Al-Maqdisi yang anti demokrasi ya, di Indonesia, itu jadi saya tinggalkan semua itu. Tapi kemudian ketika Anda baca tentang masalah fiqh dakwah ini, saya jadi ini agak ada confused, agak bingung gitu. Ini gimana nih mendudukkannya ini, apakah dengan kondisi seperti ini, seperti kita hidup di negara Indonesia ini yang ini kita prosedur untuk memilih seorang pemimpin seperti itu, apakah kemudian demokrasi itu bisa kita sikapi sebagai din atau bisa kita sikapi sebagai sebuah wasail, sebagai wasilah. Ya. Kira-kira seperti apa untuk pendapat yang lebih yang baik roji ya. Jadi begini, Syekh Al-Maqdisi di dalam bukunya Ad-Demokratiyah Ad-Dinum itu agama demokrasi, dia mentarjih hasil istihadnya dia sendiri. Maka seorang muraji itu sangat subjektif. Hasil tarjih Syekh bin Bas belum tentu rajih menurut Syekh Utsaimin. Rajih menurut Syekh Utsaimin belum tentu rajih menurut Syekh Abdul Azam misalnya atau Syekh Al-Maqdisi. Karena itu hasil penilaian dia. Sah-sah saja. Memang dia menganggap ini syirik akbar. Tapi saya katakan tadi, kita jangan seperti orang-orang kafir yang menganggap bahwa, ya kan, dengan hasil tarjih dia, ya, hasil istihad dia sangat fikih banget gitu. Karena menentukan ini boleh tidak boleh itu kan hasil daripada kajian usul fikih yang dia pahami. Oke lah kita hormati. Gitu. Yang nggak boleh adalah Anda menganggap pendapat dia benar, yang lain orang lain salah, menghujat yang lain. Padahal ini masalah fikih, kan mentarjih. Dalam menetapkan sebuah hukum, ulama usul fikih membagi 3 metode. Pertama adalah dengan thariqatul jam'i. Jadi mengkompromikan dari beberapa pendapat. Kalau nggak ketemu juga, ya kan, berarti dengan cara apa? Thariqatul nasah. Dicari kronologisnya. Hadis yang lebih akhir itu menasah hadis yang udah lama. Misalnya ada hadis yang mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur faturuha. Dulu aku pernah melarang ziarah kubur dulu. Ya. Tapi karena keislaman sahabat udah pada bagus, maka faturuha, sekarang boleh kalian ziarah kubur. Jadi dulu pernah dilarang, sekarang dibolehkan. Gitu kan? Dianjurkan, diperintahkan gitu. Berarti apa? Berarti hadis yang terakhir itu menasah hadis yang lama gitu. Kalau kita nggak ketemu, nggak diketahui mana yang lahir dan depan, maka dengan thariqatul tarjih. Dengan tarjih itu maksudnya apa? Mana mencari yang pendapat yang paling kuat. Tetapi pendapat paling kuat itu sangat-sangat subjektif. Apa yang ditarjih oleh Syekh Al-Maqdisi bisa digugat oleh Syekh Imam. Makanya kemudian begini, terjadi perbedaan di kalangan para ulama terkait hal intiqabat pemilu tersebut. Masalahnya demokrasi di Indonesia ini berbeda dengan demokrasi di Barat ya. Kalau di Barat ada sekitar negara bagian mengusulkan misalnya bolehnya LGBT, maka disahkan LGBT. Indonesia sampai kapanpun nggak boleh karena beda demokrasi ala Indonesia. Tetap itu menjadi norma masyarakat yang dilarang, nggak boleh. Tapi demokrasi di Indonesia itu cuma hanya mencari seorang pemimpin saja. Betul nggak? Mencari seorang pemimpin. Nah, mencari seorang pemimpin nggak ada yang baku di dalam Quran, di hadis nggak ada. Contohnya misalnya, kadang di Al-Quran itu memuji yang namanya kerajaan Sulaiman dan kerajaan Daud, ya kan? Tetapi Rasulullah itu tidak pernah menunjuk langsung kepada sahabatnya Abu Bakar untuk, kecuali cuma hanya menggantikan sholat saja. Nah setelah Abu Bakar wafat, Abu Bakar langsung menunjuk langsung hidung kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bikin yang namanya Majelis Syuro 6. Di antaranya anaknya, tapi anaknya nggak boleh dipilih. Nah sampai Utsman bin Affan terpilih menjadi pengganti Umar, ya Umar ya tradisi Utsman bin Affan tradisinya Umar bin Khattab diterajukkan di
tradisinya di era zamannya Ali, kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, nggak ada yang bagus ya. Sistem mencari seorang pemimpin nggak ada yang baku, secara qot'i dijelaskan, menunjuk langsung apa bisnis kerajaan, boleh kerajaan, yang penting terrealisasi namanya iqamah, realisasinya agama. Jadi ini cuma teknik mencari seorang pemimpin yang memang di dalam Islam diserahkan kepada uruf setempat. Ya kebetulan urufnya adalah ketimbang antum di zamannya Pak Harto misalnya, yang sangat otoriter. Antum kalau di zaman Pak Harto sudah hilang kita. Di Saudi coba antum ya. Kayak antum langsung penggal saya. Kita bagus di Indonesia. Semua kasus-kasus terorisme disidangkan. Hukumannya jelas. Di Malaysia, Singapura hari ini